1 ya. Kita ada 4 series sebenarnya. Series 1, series 2, 3, dan 4. Hari ini hari terakhir untuk workshop episode 1 itu. Sessionnya ada session 4, episode ada 4 episode sebenarnya. Dan ini satu episode, satu batch ya, satu termin yang dilaksanakan selama 5 hari. Tadi saya mendengar dari Ibu Rizky Khalidah, nanti jadi Ibu. Itu katanya rumit. Wah, Kang Alvin buat rumit, tapi mudah-mudahan rumitnya menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, yang kedua, buat yang PKL online itu nanti akan dijelaskan tugasnya ya. Tugasnya apa segala macam oleh Kang Alvin ya, Kang Alvin. Baik, Pak. Ya, nanti dijelaskan. Yang ketiga, mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini, hari sebelumnya sangat bermanfaat buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian buat pengembangan kompetensi. Kang Alvin itu salah satu developer handal di PPTIK khusus mobile. Jadi apa yang diberikan sebetulnya bukan sekedar proses pembelajaran, tetapi kalau ditekuni bisa menjadi nafkah hidup ya, Kang Alvin ya. Nafkah hidup Ya, itu Pak. bisa bermanfaat. Aplikasi yang dibuat itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dinas macam-macam ya. Jadi dimulainya dari mana ya? Dari menginstal Flutter, kemudian mendalaminya, kemudian nanti ngobrol ke siapa yang membutuhkan sistem yang sudah dibuat. Jadi mudah-mudahan tidak berpuas diri. Yang rumit mudah-mudahan segera dibuat tidak rumit. Ya, jadi bisa berkembang. Nanti kita adakan lagi workshop selanjutnya. Kalau yang tadi, yang rumit tadi jadi mudah, kita akan naikkan ke level selanjutnya. Aplikasinya sudah banyak dipakai, dan dipakainya juga tidak dalam skala kecil ya. Misalnya dipakai oleh 40.000 siswa di Kota Bandung saja untuk melakukan presensi selfie misalnya. Dan itu berarti sudah teruji sistemnya. Atau dipergunakan di Nun Jauh di sana di Kalimantan untuk survei. Jadi aplikasinya dipakai untuk survei lembaga pemerintahan untuk melihat bandwidth, kuota, spot-spot, titik-titik yang mana kekurangan atau ketidakadaan sinyal misalnya. Atau di Provinsi Jabar sendiri dipakai untuk di dinas provinsi. Jadi apa yang sudah diajarkan itu harapannya bisa dikembangkan bersama-sama PPTIK karena masih ada 3 episode yang teman-teman Bapak Ibu bisa pelajari bersama kami, dikupas tuntas supaya bisa dikembangkan. Oh, tadinya absensi selfie ternyata bisa untuk posyandu misalnya. Itu yang diharapkan. Nah, melalui PKL online ini, khususnya yang ikut PKL online, menjadi wahana untuk mengembangkan diri. Silakan dikembangkan lagi Flutter-nya, kemudian nanti selanjutnya bisa untuk tugas PKL. Jadi ada tugas PKL. Kalau untuk guru tidak diberi tugas, tapi memonitor, atau Bapak Ibu guru silakan mulai mengembangkan. Ya. Nah, masalah ada yang bertanya tentang sertifikat. Workshop ini sebenarnya gratis dari awal sampai akhir kan tidak dipungut biaya. Tapi masalahnya kalau yang PKL online yang ingin sertifikat lebih dulu silakan. Tapi kalau nanti digabung di sertifikat akhir juga silakan. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang tidak ikut PKL online tapi ingin sertifikat, memang berbiaya 50.000 ya. Mana Avanin yang punya ini hajat Avanin. Itu nanti akan dapat di e-sertifikat di PPTIK ID, jadi legal ya. Itu yang saya bisa sampaikan mengenai workshop ini. Tentu saja kami mohon maaf kalau ada kekurangan.
dalam penyelenggaraan workshop Flutter dasar. Semoga ini bisa berkelanjutan buat adik-adik bisa mengembangkan diri. Kami tunggu untuk masuk ke episode berikutnya untuk dapat ke level pengembangan yang lebih nyata. Jadi aplikasinya dipakai untuk kehidupan nyata, menyelesaikan banyak masalah. Gitu. Untuk Bapak Ibu juga kami sangat berharap bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan SMK-nya untuk mengembangkan dalam proses pembelajaran tentunya, atau malah untuk proses teaching factory atau proses yang lain. Siapa tahu nanti di tiap-tiap SMK punya perwakilan developer ITB ya, itu kita sangat senang sekali. Tentu saja teknologinya ya tadi yang bisa Flutter, seperti sekarang di SMK jauh di Kawali sudah ngobrol ke desa digital. Pakainya apa? Pakainya Flutter gitu. Gitu. Jadi kalau soal PKL online nanti hubungi, mungkin saya beri ininya webnya, silakan. Ya, ini ada yang bertanya PKL online. Nah ini ada webnya, silakan dipelajari. Oh, untuk Alfala, Alfala udah gabung ya. Oke, Pak Abdurrahman ya, Pak Abdurrahim ya. Silakan. Ini kalau Alfala juga kita welcome untuk datang ke PPTIK, kan dekat sekali ya. Silakan bergilir. Kita buat satu project based work ya, bekerja dengan berbasis project. Biasanya itu. Jadi ada beberapa teman-teman PKL yang mix dari maupun offline itu kita buat project. Halo tes, mohon maaf tadi jaringannya. Jadi untuk yang PKL online, silakan nanti tugasnya ada di forum PPTIK, nanti dikirim melalui forum PPTIK ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tadi mohon maaf terputus. Jadi dan acara ini juga terselenggara oleh PPTIK dan teman-teman PKL online dari SMK 13 yang sudah PKL lebih dulu dan mereka jadi udah saya ucapkan terima kasih buat adik-adik SMKN 13 Bandung yang sudah terlibat menjadi mentor juga, yaitu ada Reza, ada Faiza dan yang lainnya yang PKL online di PPTIK ITB. Jadi saya mewakili PPTIK mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ini menjadi bagian untuk kerjasama yang lebih dalam dan komprehensif. Nanti acara ini dilanjutkan lagi oleh Kang Alvin ya? Oh, Kang Alvinnya lagi OTW. Ya halo Pak, maaf tadi reconnect Pak. Iya, ya udah kalau gitu lanjutkan lagi. Mungkin ada. Ya, ini ada yang nanya gambaran global PKL online jurusan TKJ dan RPL. Ya, secara global adalah berbasis proyek. Ini salah satu proyeknya RPL maupun TKJ. Untuk sementara belajar mengenai Flutter. Kemudian nanti ada proyek namanya Soil Moisture ya Kang Alvin ya. Soil Moisture itu menggunakan device. Iya Pak. Yang bisa menghubungkan dan menggabungkan antara jurusan TKJ dan RPL bahkan elektronika industri. Bahkan bisnis daring pemasaran dan yang lainnya. Apa itu? Membuat satu proyek yang berkaitan satu sama lain.
yang teman-teman TKJ-nya membuat soil moisture dan menghubungkannya ke RMQ server. Itu TKJ itu. RPL-nya membuat mobile apps-nya dengan Flutter. Nah, itu terhubung kan. Jadi di kami project itu biasanya tidak terpisah bahwa projectnya TKJ, RPL enggak, karena di dalam teknologi sudah menyatu. Itu gambaran singkatnya tentang jurusan TKJ dan RPL yang kita gabungkan untuk program PKL online di PPTIK. Jadi salah satu bagiannya adalah tadi belajar Flutter, nanti belajar tentang RMQ server, harusnya sudah ya. Kemudian nanti belajar bagaimana mengkoneksikan dua-duanya. Kemudian kalau memang harus memiliki dana untuk membeli device, ya kita sambungkan dengan device-nya gitu. Oh iya, ini ada yang nanya lagi. Oh, multimedia sangat kita tunggu juga, multimedia. Yang pertama tentu saja yang umum ya, membuat video produk. Cukup banyak produk yang kita bisa jadikan project untuk pengembangan di multimedia. Atau membuat poster-poster yang memang kita selalu kirim untuk publikasi. Atau membuat iklan layanan masyarakat. Tapi jauh di situ, kalau yang ingin belajar lebih advance, kita bisa ajarkan untuk pengembangan menggunakan aplikasi Blender dan Unity, khususnya untuk membuat program modeling 3 dimensi. Kalau multimedia cukup banyak project yang bisa dikerjakan untuk dikembangkan bersama-sama. Gitu. Misalnya membuat iklan. Ya, indeks, waalaikumsalam, indeks tugas itu akan berbeda. Kalau misalnya hari ini ikut workshop, berarti nanti ada tugas yang bicaranya tentang workshop hari ini. Kalau elektronika industri harusnya besok itu tentang RFID, silakan masuk. Kalau nggak salah udah disebarluaskan untuk RFID juga silakan belajar. Mungkin ada pertanyaan lagi? SMK Ar-Rahma. Pembayaran sertifikat. Oh ya, nanti diberitahu di admin ya. Mungkin nanti ada mekanisme yang singkatnya tentang, kalau nggak salah, Avani nanti berikan ya sertifikat, link sertifikat gitu. Oke, ada lagi? Sebelum dilanjutkan oleh Kang Alvin ini udah nggak sabar untuk membuat kerumitan lagi. Untuk Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak bisa hadir dan sharing ya untuk Flutter. Platform pengelolaan project secara online dapat merecord aktivitas manajemen project. Ya, tentu kita beda kalau dengan manajemen project itu kita punya Redmine ya, bagaimana memulai pekerjaan sampai di akhir pekerjaan dan terrecord di situ. Jadi berbasis project. Ya, itu biasanya teman-teman OTKP kita coba bantu untuk memanage pengelolaan projectnya. Gitu. Kalau control testing itu beda lagi ya, itu beda. Ya, projectnya dari rata-rata teman-teman PKL online belum sampai situ ya, membuat project yang sampai level itu. Makanya kita bagi di 4 sesi. Gitu. Kami tidak membebani anak-anak bisa sampai project yang di hack level karena namanya PKL ya. Kita apalagi ini online, jadi kita paham betul bagaimana kesulitannya. Bisa menyelesaikan tugas hasil dari workshop 1 yaitu sampai menginstal, dan tugas itu saja udah bagi kami luar biasa gitu. Nah, kalau ingin melanjutkan mungkin kalau di dalam PKL-nya masih ada waktu, silakan dilanjutkan ke level berikutnya. Kalau sudah selesai ya bisa ngobrol ya untuk pekerjaan selanjutnya. Tidak harus selalu melalui PKL. Oke, mungkin Kang Alvin atau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum Kang Alvin mengisi isi acaranya.
Kalau yang PKL online itu biasanya di akhir. Jadi ada PKL, sertifikat PKL dengan nilai sekian, itu dijadikan satu. Mungkin Kang Alvin, silakan Kang Alvin. Lanjut, langsung aja. Ya baik Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Bapak Ibu dan siswa-siswi juga di sini kita sudah sampai ke materi yang terakhir, di mana materi ini sebenarnya sudah kita gunakan saat hari Jumat kemarin, yaitu saat retrieve data menggunakan API. Nah, untuk sekarang kita akan ada satu materi lagi yang nanti akan dijelaskan oleh Agung terkait dari penggunaan POS, yaitu create-nya, dan beserta pembuatan fitur login menggunakan API dari Flutter tersebut. Nah, mungkin Pak Agus tadi sudah memaparkan juga, nanti next step selanjutnya yaitu akan ada lagi di mana di sini adalah sedikit pemberitahuan yaitu tentang penggunaan desain pattern dari Flutter ini. Karena di Flutter ini kita juga bisa menggunakan desain pattern maupun tidak gitu. Namun alangkah baiknya kita menggunakan desain pattern karena keunggulan dari penggunaan desain pattern adalah untuk menstrukturkan sebuah codingan agar lebih baik dan mudah untuk dibaca. Seperti itu. Nanti akan ada beberapa banyak pilihan yang bisa Bapak Ibu dan adik-adik explore terkait dari desain pattern ini. Yang biasa digunain itu biasanya oke, saya share screen terlebih dahulu. Dan Nah, baik. Nah, baik. Di sini sedikit penjelasan terkait dari start with the block pattern. Jadi biasa digunakan dalam metode Flutter itu desain patternnya yaitu block. Nah, block ini biasanya disebut juga business logic of computing atau biasa untuk pengguna Android Studio atau penggunaan mobile di Android itu dia namanya adalah MVVM atau model view model. Nah, blok ini adalah salah satu desain pattern juga di penggunaan Flutter tersebut. Nah, sebenarnya prosesnya hampir sama dengan penggunaan model view model di mana di sini juga terkait dari penggunaan model itulah sebagai main utama atau data yang krusialnya intinya yaitu saat di penggunaan pemodelannya. Nah, nanti ketika kita akan memasuki namanya desain pattern ini, di sini kita akan ditampilkan dengan beberapa skema juga yang nantinya skema itu yang kita gunakan untuk pembuatan Flutter tersebut implementasi. Metodenya yaitu block. Dan yang kedua ada yang namanya provider stack. Di mana provider stack ini sebenarnya kalau diasumsikan kepada model dari Android Studio yang biasa digunakan itu adalah MVP modelnya atau model view presenter, di mana di sini ada modelnya, ada view-nya, dan ada presenter atau di situ ada pengolahan dari aplikasinya tersebut. Nah, biasa digunakan untuk di PPTK ini adalah penggunaan dari MVP atau penggunaan dari provider ini. Jadi kita menggunakan untuk di PPTK di situ adalah provider atau model view presenter. Nah, untuk
selain dari dua ini, Flutter itu memiliki banyak sekali design pattern, RX Dart atau lifting setup ataupun yang lainnya gitu. Banyak sekali untuk penggunaan dari design pattern ini. Bagaimana adik-adik atau bapak ibu kenyamanan sendiri untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan design pattern tersebut. Nah, namun patut diperhatikan juga saat ketika kita menggunakan design pattern, ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu terkait dari kebutuhan aplikasinya atau bagaimana kita implementasinya. Dikarenakan ketika kita menggunakan design pattern, kemungkinan akan ada satu atau dua hal yang membuat desain pattern kita itu malah jadi rusak gitu. Nah, itu juga patut diperhatikan sehingga kita memahami juga bagaimana cara penggunaan dari desain pattern yang digunakan di Flutter ini. Nah, mungkin untuk sekarang kita tidak menggunakan desain pattern terlebih dahulu dikarenakan di sini dengan materinya yaitu Introduction Flutter, di mana kita hanya memperkenalkan saja penggunaan dari aplikasi Flutter ini dan beserta cara implementasinya. Baik, mungkin kita kilas balik ya ke selanjutnya, kilas balik ke pertemuan awal, di mana di Flutter ini dia itu yang sangat dipandang atau sangat dilihat itu adalah penggunaan dari widget atau item-item terdapat pada Flutter ini. Nah, item-item inilah yang dimana dia bisa membuat sebuah aplikasi yang menarik. Nah, Flutter ini dia lebih terfokus terhadap tampilan-tampilannya berdasarkan material design atau Cupertino. Itu Cupertino itu untuk iOS-nya. Nah, selanjutnya hal yang kedua yang kenapa kita harus use Flutter juga, di sini kita memiliki hot reloading gitu. Hot reloading di mana aplikasi Flutter ini juga mengefisiensikan waktu saat kita develop aplikasinya. Dikarenakan waktu untuk penggunaan hot reload ini sangat cepat sekali sehingga kita tidak perlu redebug dengan lama sekali, mungkin 1 menit atau 2 menit untuk redebug di penggunaan dari aplikasi Flutter ini. Nah, selanjutnya yaitu setelah hot reloading, kenapa Flutter kita gunakan? Karena dia juga salah satu pemrograman dasar berbasis object oriented, berbasis orientasi, di mana aplikasi ini juga banyak sekali yang kita lihat digunakan juga di Google, juga bisa kita lihat bagaimana cara penggunaan OOP itu, penerapan OOP itu, sehingga memudahkan kita untuk mencari sebuah pemrograman atau membuat sebuah program di Flutter tersebut. Selanjutnya yaitu Flutter sudah open source dan banyak komunitasnya. Nah, sehingga kita bisa melihat apa saja sih kemajuan atau updatean widget yang ada pada Flutter ini. Seperti itu. Baik, di sini ada yang bertanya, jika workshop ini sudah berakhir, masihkah bisa kita nanti konsultasi? Ya, untuk konsultasi masih tetap dibuka seperti mungkin di forum ataupun di kontak dari masing-masing. Jika ada grup bisa di grupnya, jika tidak ya kita bisa di forum ataupun bisa di platform yang lain seperti itu. Adakah tools design UI atau UX di Flutter yang lebih simple dan mudah tanpa full coding? Sebenarnya ada, nama aplikasinya itu adalah Zeppelin. Baik, coba kita lihat. Zeppelin. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan Zeppelin. Di sini Zeppelin ini sebuah UI yang dibuat drag and drop seperti itu. Ya, seperti namanya, kalau biasa kita gunakan ada juga yang namanya Adobe XD. Nah, seperti itu. Di situ ada juga nanti ketika kita klik widgetnya, itemnya nanti bisa di copy paste kan codingannya. Namun
kalau untuk secara keseluruhan sebenarnya Flutter itu ya untuk membuat desainnya full coding, tidak seperti Java pada umumnya atau Android pada umumnya, di mana kita memiliki sebuah file lagi yang namanya .xml itu, di mana .xml itu bisa dilihat juga tampilannya. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin Agung sudah siap. Ya, baik Kang. Sudah siap. Oke. Nah, kita mungkin sekarang materi terakhir, di mana materi ini adalah untuk penerapan materi sebelumnya, yaitu integration API, di mana kita membuat sekarang ini fiturnya register dan login ya, Agung. Ya, betul Kang. Login dan register dengan menggunakan API. Oke. Baik, kita nanti akan melakukan sebuah live code juga, yaitu penggunaan register dan login page menggunakan integration API. Nah, selanjutnya seperti yang tadi juga kata Pak Agus katakan, kita di Flutter ini bisa membuat sebuah integrasi dengan hardware atau bisa disebut IoT. Nah, seperti contohnya soil moisture dan home automation yang sudah dibuat di PPTK ini, sehingga kita bisa menggunakan integrasi dengan hardware yang lain seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Agung untuk terkait dari materi selanjutnya. Saya berikan kepada Agung. Oke, baik. Terima kasih Kang. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan sebuah materi, yaitu penggunaan login dan register dengan menggunakan API pada Flutter. Pertama, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Yang pertama yang kita butuhkan adalah yaitu API-nya, atau kita buat dulu database-nya. Pertama kita nyalakan dulu XAMPP-nya. Nah, setelah nyala kita masuk ke browser. Lalu kita coba buat database-nya. Nah, di sini kita coba buat database baru, misalkan login register. Kita kasih tabelnya dengan nama misalkan user. Di sini kita masukkan 4 tabel atau 4 kolom. Di sini ID sebagai primary key-nya kita buat sebagai auto increment. Atau ketika ada data yang masuk akan otomatis bertambah. Di sini kita masukkan nama, kita buat tipenya sebagai teks saja, lalu email, tipenya teks juga, lalu password, tipenya teks. Lalu setelah itu kita save, dan coba kita masukkan data satu saja. Misalkan namanya QWERTY, kita masukkan email QWERTY@gmail.com misalkan. Lalu passwordnya QWERTY. Nah, sudah ada data, lalu hal berikutnya adalah kita harus membuat API-nya atau koneksi untuk nanti kita memanggil data dari database ini ke dalam Flutter-nya. Kita bisa buat di Notepad ataupun di text editor lainnya, misalkan seperti Visual Studio dan juga Sublime misalkan, tapi di sini saya buat di Notepad agar lebih ringan.
Kita buat untuk pertama yaitu koneksinya dalam bentuk PHP. Kita buat di sini, kita definisikan host atau database yang akan kita gunakan. Kita buat, definisikan sebagai host, sebagai local hostnya. Lalu kita copy paste saja. Di sini adalah usernya, kita ubah usernya jadi root. Ini kita ubah jadi user. Lalu di sini pass atau password kita kosongkan saja. Lalu di sini DB atau database. Di sini kita ubah dengan nama database yang sudah dibuat tadi, yaitu login register. Lalu kita buat koneksinya, kita buat variabel koneksi atau con. Di dalamnya menggunakan SQL connect. Lalu kita masukkan yang sudah didefinisikan tadi, yaitu host, user, pass, dan juga DB. Nah, lalu di sini kita buat or die, atau ketika gagal untuk mengkoneksikan akan menampilkan teks. Misalkan di sini kita beri teks tidak terkoneksi. Lalu kita save saja di folder xampp, lalu htdocs. Di sini kita buat folder baru saja, misalkan login register. Sini kita beri nama koneksi.php. Sudah, kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada, kita cek. Nah, jika kosong seperti ini, tandanya berarti sudah bisa terkoneksikan. Kita coba salahkan, misalkan di database-nya. Kita salahkan dulu, lalu kita refresh. Nah, ini maka data atau PHP-nya tidak terkoneksi. Kita kembalikan lagi. Lalu kita lanjut untuk membuat file koneksi atau mengambil data untuk login dan juga register. Kita buat dulu di notepad baru, di file baru, yaitu untuk registernya. Kita masukkan require. Koneksi.php atau file yang sudah kita buat tadi. Lalu kita buat metode post dengan menggunakan if server, variabel server, dengan menggunakan request method. Yang di dalamnya kita menggunakan metode post. Lalu di dalam if ini kita masukkan data-datanya. Misalkan kita masukkan variabel response atau kita buat variabel response.
kita buat variabel response ini sebagai array. Lalu kita buat variabel nama sebagai post nama. Copy paste saja. Kita buat juga untuk email dan juga password. Email, password. Lalu kita buat fungsi variabel baru, yaitu untuk mengambil data yang ada di dalam database dan juga tabel yang sudah dibuat tadi, yaitu variabel check. Misalkan kita panggil dari select from user, atau nama tabel yang kita buat tadi di sini user, di mana kita akan memanggil data dari email. Variabel email. Nah, ini berfungsi untuk ketika kita akan register. Apakah ketika kita akan register data atau emailnya sudah terdaftar atau sudah ada datanya di database atau belum. Jika sudah ada, maka nanti akan memunculkan message misalkan seperti email telah digunakan. Ataupun ketika belum ada data di database-nya, maka email berhasil didaftarkan seperti itu. Lalu kita buat variabel baru yaitu result atau hasil dengan kita masukkan MySQL fetch array. Kita masukkan MySQL query. Lalu kita panggil variabel koneksi dan juga variabel check yang sudah kita buat. Variabel koneksi pada file koneksi.php, lalu variabel check yang akan mengambil dari tabel user. Lalu kita buat if set variabel result yang di dalamnya kita buat variabel response dengan value sama dengan 2, maka akan memunculkan message berupa misalkan message sama dengan misalkan email telah digunakan. Di koma. Lalu akan di-echo atau dikirimkan dalam bentuk JSON encode berupa array atau response. Kita panggil variabel response. Nah, di sini maksudnya adalah ketika variabel result ini memiliki datanya 2, maka akan memunculkan message berupa email telah digunakan. Seperti itu. Lalu kita buat else-nya
yaitu insert, into user, atau masukkan ke dalam tabel user, di mana value-nya adalah yang pertama itu adalah 0, karena di sini akan memasukkan ke dalam ID, karena ID-nya auto increment dan juga primary-nya kita buat 0 atau kosong saja. Lalu kita masukkan ke variabel nama, variabel email, dan juga variabel password. Titik koma. Lalu kita buat di sini if MySQL query variabel koneksi dan juga variabel insert, kita masukkan response sama dengan value, response value ini value sama dengan 1, maka akan memunculkan message berupa email berhasil didaftarkan, misalkan. Email berhasil didaftarkan. Lalu kita buat echo JSON encode. Masukkan ke dalam array. Lalu di sini buat else-nya response value sama dengan 0, maka akan memunculkan message berupa email gagal didaftarkan. Nah, di sini maksudnya adalah kita ketika jika emailnya ada di dalam database, maka akan memunculkan message email telah digunakan. Ketika emailnya tidak ada di dalam database, maka akan dimasukkan ke dalam database-nya. Lalu di sini, jika emailnya berhasil didaftarkan, maka akan memunculkan message email berhasil didaftarkan. Jika gagal, maka memunculkan email gagal didaftarkan. Lalu kita buat untuk mengambil data dari, ini kan untuk register, kita buat untuk login. Kita save dulu, kita masukkan di login register tadi. Kita masukkan register.php. Lalu kita buat, baru kita buka yang kita copy paste
kita copy paste saja dari codingan atau pengambilan data dari yang registrasi tadi, register. Kita copy paste saja, lalu kita hapus beberapa. Di sini, bentar, kita ganti cek ini untuk memeriksa apakah email dan juga password kita tambahkan. Variable password. Nah, ketika login, di sini akan mengecek apakah di dalam tabel user ada email dan juga password yang diinputkan. Lalu di sini kita hapus saja ini. Ini kita hapus. Lalu di sini kita ubah saja value-nya menjadi 1 dan di sini kita ubah menjadi misalkan login berhasil. Lalu di sini kita ubah menjadi login gagal. Nah, message ini nanti akan muncul di dalam terminal yang ada di Android Studio ataupun Visual Studio-nya. Kita save dulu. Login.php. Lalu kita buka saja Android Studio ataupun Visual Studio Code yang akan kita gunakan untuk membuat Flutter-nya. Di sini kita buka, kita pakai Android Studio, kita buat create new Flutter project. Di sini kita beri nama misalkan login register API. Di sini juga dipastikan agar Flutter SDK path-nya sudah benar dan juga disimpan di mana, lalu deskripsinya misalkan kita ubah menjadi login dan register API pada Flutter. Lalu kita next. Di sini juga ketika akan kita membuat aplikasi, di sini bisa diubah menjadi nama perusahaan ataupun misalkan nama pembuatnya. Lalu di sini juga bisa diubah dengan nama aplikasinya. Lalu finish saja, biarkan. Lalu kita tunggu untuk Android Studio-nya membuat Flutter project yang baru. Di sini juga saya ada demo untuk aplikasi yang akan kita buat nanti. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita menggunakan widget berupa text form field atau untuk menginputkan datanya dan juga button. Kita menggunakan material button di sini. Lalu ketika tidak diisikan, kita pencet atau tekan button login ini akan memunculkan message error berupa masukkan email dan juga passwordnya. Lalu di sini juga ada button untuk memperlihatkan password yang kita ketikkan di sini. Nah, kita coba ketikkan di sini. Nah, di sini ketika kita mengetikkan akan berupa titik-titik atau tersembunyi. Ketika kita mengklik, akan terlihat. Di sini juga sudah ada registernya. Jika diklik akan berpindah ke halaman lain.
Yang di sini juga sama fungsinya, ketika di register akan memunculkan error, masukkan nama, email, dan juga password. Dan juga ada button untuk menampilkan passwordnya. Lalu di sini sudah terbuat, kita hapus saja dari sini. Di sini my app-nya kita ganti menjadi material app. Lalu yang di dalamnya kita beri home-nya sebagai misalkan nama aplikasinya. Atau kelas yang akan di awal kita tampilkan, misalkan login. Lalu kita beri tema. Tidak usah, berarti lanjut kita membuat sebuah state, yaitu stateful widget. Nah, di sini stateful widget-nya atau kelasnya kita beri nama yaitu login. Lalu kita buat tampilannya dulu. Kita buat return ini menjadi scaffold. Yang di dalamnya kita beri body atau kita beri app bar terlebih dahulu. Di dalamnya kita buat title, buka teks, yang di dalamnya kita beri nama misalkan home login. Lalu kita beri body berupa list view. Lalu di sini kita buat children untuk widgetnya. Kita masukkan text form field. Text form field atau untuk mengisikan atau menginputkan data yang akan kita masukkan. Ini kita buat di dalam text form field-nya yaitu on save, atau ketika ditekan button nanti akan menyimpan ke dalam variabel. Di sini kita buat dulu variabelnya yaitu string email dan juga password. Itu koma. Nah, di sini di onSave ini kita masukkan sama dengan dari kita masukkan ke dalam variabel email sama dengan atau di sini ketika nanti akan di on button akan menyimpan ke dalam string email ini. Lalu kita buat decoration berupa input decoration. Lalu kita beri sebuah label teks yang di dalamnya misalkan kita beri email. Lalu kita buat juga untuk password.
Ini kita copy paste saja text form field ini, lalu kita ubah email ini menjadi password, dan juga email ini juga menjadi password. Lalu bisa kita coba jalankan terlebih dahulu bagaimana tampilannya. Sebentar, di sini ada error. Nah, error seperti ini kita hanya memerlukan menggantinya menjadi material F, atau kita samakan dengan yang dibuat di sini. Lalu kita jalankan dulu. Ini kita close dulu. Sambil menunggu, kita lanjut untuk membuat buttonnya. Kita buat dengan menggunakan material button. Di sini on press-nya atau ketika di run, kita kosongkan terlebih dahulu, lalu kita beri child tempat teks. Yang di dalamnya kita masukkan misalkan login. Lalu mungkin sambil menunggu untuk ini berjalan atau running, karena ini masih project baru, maka akan memerlukan waktu lama untuk membukanya. Kita lanjut saja, kita masukkan di dalam password ini. Ketika kita memasukkan inputan atau ketika kita mengetikkan sesuatu, maka akan berupa titik-titik atau tersembunyi seperti itu. Kita masukkan di sini yaitu obscure text berupa true. Lalu kita lanjut saja untuk menginstal library yang akan kita gunakan untuk memanggil data dari database-nya. Kita di sini menggunakan library berupa HTTP. Kita masukkan di sini di pubspec.yaml yang ada di sini. Kita HTTP. Kita beri versinya any atau versi berapa saja. Lalu jika di Android Studio bisa dipencet saja pubget ini, ataupun bisa diketikkan di terminal flutter.pubget atau bisa diketikkan seperti ini, flutter pubget. Nah, ketika mempubget atau menginstal ini, pastikan juga device kita memiliki jaringan internet, karena di sini kita akan mendownload library-nya. Library-nya ini juga terdapat banyak. Kita bisa lihat di
website resmi dari Flutter-nya, yaitu kita lihat di sini. Nah, library-nya bisa kita cari di website-nya, yaitu pub.dev. Nah, library HTTP itu bisa dicari di sini, dari HTTP. Kita juga bisa menggunakan library lain, yaitu misalkan Dio ataupun HTTPS. Kita buka yang ini, HTTP yang paling atas. Lalu di sini ada cara untuk menginstalnya. Di sini ada versi dari HTTP yang terbaru, yaitu versi 0.12.2. Karena kita menggunakan versi ini atau versi mana saja, jadi kita tidak memerlukan mengetikkan versinya. Pun jika ingin spesifik menggunakan versi berapa, bisa dimasukkan di sini. Nah, ketika sudah selesai untuk mempublish-nya, di sini sudah selesai. Lalu kita masukkan atau import di dalam main.nya. Kita panggil package http/http.dar. Kita buat sebagai HTTP. Nah, HTTP ini nanti akan kita gunakan untuk memanggil database atau file PHP yang sudah dibuat. Yaitu di sini coba. Nah, nanti akan memanggil file dari login dan juga register. Di sini kita cek dulu apakah ada yang error. Di sini di bagian login ada yang kekurangan untuk kurung kerawal. Kita coba cek di filenya. Login. Di sini kita coba cek di line 23. Hapus 1. Kita coba cek. Nah, sudah. Berarti sudah tidak ada yang error di dalam koneksi PHP-nya. Lalu kita lanjut di dalam Android Studio. Kita lihat apakah sudah berjalan. Di sini sudah berjalan aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari yang awal tadi ketika kita memasukkan text form field dan text form field untuk email dan juga password. Lalu di sini kita bisa menggunakan fungsi yang ada pada Flutter, yaitu
hot reload ataupun hot restart untuk menyimpan secara cepat atau mengcompile secara cepat ketika kita mengembangkan aplikasi. Kita save saja atau ada di sebelah sini yaitu hot reload. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, maka di sini akan terupdate yang sudah kita buat tadi, yaitu button berupa login. Di sini kita diklik belum memunculkan apa-apa karena kita belum membuat fungsi apapun yang dimasukkan di dalam on-press ini. Lalu kita lanjut dengan membuat fungsinya. Kita coba buat terlebih dahulu untuk fungsi ketika memencet atau menekan login ini akan memunculkan message error pada email dan juga passwordnya. Kita buat di sini di bawah string email dan juga password ini yaitu variabel berupa check. Kita buat terlebih dahulu di sini sebuah key atau kunci, final key, dengan new global key. Yang di dalamnya kita masukkan form step atau kita atur sebagai sebuah form. Lalu di sini kita masukkan di bagian body. Kita masukkan form berupa bodinya form. Lalu di sini kita buat child baru yaitu list view. Lalu kita masukkan dari children ini, kita masukkan ke dalam chat list view itu. Sebentar. Kita masukkan ke dalam list view. Lalu kita tambahkan di dalam form ini berupa variabel key tadi. Nah, sudah, lalu di sini kita buat di variabel check ini kita mengambil final form sama dengan key dot current state atau status yang perintah saat ini atau yang sedang dijalankan saat ini. Kita buat if form.validate, lalu kita buat form.save berupa login. Nah, di sini kita buat variabel baru berupa login. Ini kita buat fungsi baru yaitu login. Kita buat async. Nah, di sini kita baru akan menggunakan fungsi dari HTTP yang sudah kita install tadi. Kita masukkan final response await http.post. Nah, di sini kita mengambil URL dari sini kita mengambil dari login. Kita ambil saja copy paste ini dalam Android Studio-nya, paste di sini. Lalu di sini kita ubah
localhost-nya menjadi IP dari jaringan yang kita gunakan, agar ketika kita menggunakan jaringan ini bisa diakses. Kita masuk ke command prompt, lalu kita cek di ipconfig. Di sini di bagian wireless LAN adapter WiFi, sini ada IPv4 address. Kita copy paste saja ini, lalu kita paste di sini. Itu koma, lalu kita cek juga di sini, kita ubah apakah masih bisa atau tidak. Nah, masih bisa. Lalu kita lanjut dengan sini kita masukkan body, yang di dalamnya kita akan memanggil atau mengecek dari email dan juga password. Saya. Nah, di sini kita ambil dari variabel email yang sudah kita buat di sini. Jadi ketika nanti inputan yang ada di sini akan di-save ke dalam variabel email yang langsung akan dimasukkan ke dalam atau kita panggil dari database PHP ini. Lalu kita buat atau kita panggil datanya berupa file data sama dengan JSON decode berupa response.body. Di sini kita buat print data. Nah, di sini kita masukkan di dalam text form field email dan juga password, yaitu validator berupa yang di dalamnya jika kosong atau is empty, maka akan memunculkan error berupa return error masukkan atau message masukkan email. Ini titik koma, kita copy paste saja validatornya, kita masukkan ke dalam text form field yang bagian password. Kita ubah ini menjadi password. Lalu kita save atau hot reload. Kita lihat di Android di aplikasinya. Kita klik di sini, kita masukkan juga di dalam on-press-nya, kita panggil fungsi dari cek. Nah, seperti ini. Lalu kita hot reload lagi, kita kembali ke aplikasinya. Kita diklik, nah di sini akan muncul message masukkan email dan juga password. Berarti di sini validatornya masih belum bisa ya. Sudah, kita lanjut saja dulu.
kita buat untuk bagian di dalam passwordnya. Di bagian password ini kita buat button icon berupa yang akan kita klik untuk memunculkan passwordnya. Kita buat dulu fungsinya di sini. Kita buat boolean secure text sama dengan true yang akan kita panggil di dalam fungsi, yaitu misalkan show height. Lalu kita buat set step. Kalau kita set perintahnya berupa secure text sama dengan tanda seru secure text atau kebalikannya. Jadi ketika secure text-nya ini true, maka dibalikan menjadi false seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam bagian password ini. Kita masukkan di dalam bagian decoration, input decoration ini. Kita masukkan, kita beri koma, lalu kita masukkan icon berupa icon button, lalu di dalamnya ketika ditekan press, maka akan memfungsikan fungsi dari show height. Di sini kita buat ikonnya yaitu kita buat ikonnya itu secure text. Kita buat icon, buat icons, buat visibility. Nah, di sini kita juga dapat melihat berbagai macam icon yang bisa kita gunakan. Di sini kita buat yang visibility off. Nah, ketika tidak, maka icon visibility. Nah, seperti ini. Lalu kita save atau hot reload. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada icon dari visibility-nya. Lalu seharusnya di sini sudah bisa. Kita coba hot restart terlebih dahulu. Sudah, kita coba. Masih belum berfungsi, sebentar. Di sini sudah true.
Oh ya, di bagian obscure text-nya ini belum diubah menjadi variabel yang kita buat, yaitu secure text. Nah, sudah di sini baru bisa kita gunakan. Nah, lanjut kita membuat, kita cek terlebih dahulu untuk data. Coba berarti sebentar. Kita coba cek untuk di dalam file dari koneksinya. Kita login. Oh, di sini belum ditambahkan echo JSON encode. Kita coba cek lagi. Kita restart. Kita coba untuk cek lagi. Berarti gmail.com passwordnya yaitu QWERTY. Kita coba login. Masih belum bisa. Kita coba cek lagi. Oh, di sini kita di variabel namanya kita hapus karena kita tidak butuh di bagian login.
Lalu kita cek yang lain. Sudah, kita coba cek. Kita save, lalu kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi tadi itu errornya berada di bagian PHP login-nya, yaitu kita menghapus di bagian variabel nama dan juga menambahkan echo JSON encode. Sudah, coba saat login kita salahkan passwordnya misalkan seperti ini. Nah, akan muncul juga message yaitu login gagal. Lalu kita lanjut dengan membuat bagian registernya. Kita buat di paling bawah atau di bawah form login ini, kita buat stateful widget baru berupa register. Yang di dalamnya bisa kita copy paste saja dari sini, dari show head ini sampai string email dan juga password. Lalu kita copy paste saja di sini, dan di sini kita tambahkan variabel baru yaitu nama. Lalu di bagian cek juga kita ubah menjadi register. Di sini kita ubah menjadi register, dan di sini kita ubah login.php-nya menjadi register.php, dan di sini ditambahkan variabel nama. Lalu kita copy paste saja tampilannya juga dari bagian return scaffold ini. Return scaffold, di sini kita copy, kita paste, lalu kita ubah di bagian, di sini bagian form login menjadi form register. Kita ubah lagi di sini, kita tambahkan di text form field baru yaitu text form field untuk nama. Nah, di sini kita ubah menjadi masukkan nama ketika tidak diisikan, lalu di sini misalkan kita ubah menjadi nama lengkap. Di sini kita ubah ini menjadi register. Lalu di bagian login ini kita tambahkan material button baru berupa navigator atau navigation untuk
ketika ditekan akan pindah ke halaman registernya itu. Kita buat on press navigator dot of context push, atau kita dorong ke dalam material page root. Nah, di sini kita masukkan builder context dengan panggil register. Kalau ketika diklik atau ditekan akan masuk ke dalam register. Kita coba hot restart. Di sini masih tidak ada karena kita belum menambahkan teksnya. Kita tambahkan child berupa teks. Di dalamnya kita beri register. Save lagi. Nah, di sini sudah ada. Kita klik. Nah, ketika register ini diklik, maka akan otomatis berpindah ke halaman register atau halaman yang sudah dibuat di sini. Lalu kita coba untuk fungsi-fungsi yang ada di dalam form register ini. Coba untuk fungsi validator. Lalu ketika ditekan button register akan memunculkan message berupa masukkan nama, email, dan juga password. Nah, sudah berfungsi, lalu pada bagian password kita coba, nah sudah berfungsi juga. Nah, lalu kita coba untuk memasukkan data baru atau email baru ke dalam database. Misalkan di sini 12345 misalkan, dan passwordnya 12345. Di sini kita cek lagi, ada yang error. Kita coba cek di bagian register PHP. Nah, di sini kita coba cek apakah ada yang kurang ataupun ada yang salah. Kita cek email, password, share email. Dan juga
Oh, di sini di dalam onsave-nya belum kita ubah menjadi nama. Kita coba lagi. Nah, sudah berhasil, maka data yang sudah kita masukkan di sini akan muncul di dalam database yang kita buat tadi. Kita coba cek, sudah ada, kita refresh. Nah, di sini sudah masuk untuk data dari yang kita masukkan tadi, yaitu 12345, 12345gmail.com, dan juga passwordnya 12345. Lalu kita coba untuk cek login menggunakan data ini. Kita coba 12345@gmail.com, lalu 12345. Kita coba login. Nah, di sini juga sudah berhasil untuk login. Lalu kita coba di register untuk memasukkan data yang sudah ada di dalam database. Nah, misalkan 12345 tadi, kita bedakan, misalkan kita acak. Nah, ketika di register maka akan memunculkan email telah digunakan, karena di bagian email ini sudah terdaftar atau sudah ada datanya di dalam database. Meskipun nama lengkap ini diubah dan juga passwordnya ini berbeda, tapi ketika emailnya sama, maka akan memunculkan message email telah digunakan, seperti itu. Nah, mungkin untuk penggunaan login dan register API pada Flutter ini mungkin cuma untuk sekian. Mungkin untuk Kang Alvin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Baik, Agung, terima kasih. Ya, saya akan menambahkan sedikit tentang yang tadi menanyakan terkait Zeppelin itu, terkait UI atau UX yang simple dan mudah tanpa full coding. Nah, mungkin akan ada beberapa penjelasan singkat dan akan saya representasikan dulu. Namun untuk di login page dan register login dan register HTTP request ini, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, baik, Agung bisa ganti share-nya ke saya. Oke, baik Kang, sebentar. Baik. Jadi terkait dari pertanyaan Pak Abdul Munif ya, terkait dari tools design UI UX di Flutter yang simple gitu. Sebenarnya ini hanya sebagai gambaran untuk ketika kita membuat sebuah aplikasi. Yang pertama itu kita menggunakan Adobe XD. Nah, Adobe XD ini yang nantinya kita buat layoutnya terkait yang kita inginkan, di mana setelah menjadi layoutnya itu dimasukkan ke Zeppelin. Contoh, saya akan memberikan sampelnya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah
aplikasi atau software Zeppelin, di mana Zeppelin ini dia adalah untuk kebutuhan layouting. Nah, di Zeppelin ini kita bisa buat aplikasinya itu dari pertama Adobe XD ataupun Photoshop atau Figma, Scratch dan software-software pembuat layout yang lainnya. Selanjutnya, setelah itu si file dari software itu dimasukkan ke software Zeppelin ini, yang seharusnya dimasukkannya itu lewat software ya, karena saya tidak menginstalnya di laptop yang ini, dan untuk bukanya bisa di website juga, sehingga saya sudah mempunyai di sini satu project atau satu layouting yang mana namanya adalah Home Automation. Nah, di Home Automation ini dibuat oleh Adobe XD. Setelah dibuat dari Adobe XD, dia dikonvertkan ke Zeppelin untuk didapatkan code-nya. Bagaimana jadinya? Itu contohnya seperti ini. Baik, oke. Kita ambil contohnya adalah dari teks ini. Nah, misalkan kita ambil yang ini untuk layouting ini. Nah, jadi untuk di Flutter sendiri di Zeppelin atau beberapa layoutnya masing-masing, dia tidak bisa full membaca apa yang harus digunakan, atau column ataupun size box-nya dibesarkan atau ada padding, margin. Namun di Zeppelin ini dan di beberapa layout seperti Adobe XD itu dia hanya terfokus kepada satu itemnya. Apa itemnya? Contohnya teks. Di teks ini kita klik, maka dia akan ada nah di sini ada yang berbentuk XML. Nah, itu biasa digunakan untuk Android, penggunaannya Android Studio berbasis natif. Ada juga di sini Flutter. Nah, di Flutter ini kita bisa copy paste. Setelah itu kita kopikan. Sudah ada codingannya, lalu kita masukkan ke codingan kita. Setelah itu kita running. Oke. Kita ulangi. Nah, sudah ada tuh connect your device. Nah, ini hanya satu item misalkan. Ketik terus selanjutnya ada kita yang button. Nah, sebenarnya di sini karena dia bukan button bentuknya, dia biasanya merepresentasikannya sebagai bentuk kontainer atau sebagai bentuk wadahnya saja. Sehingga jika ingin kita menambahkannya, kita bisa tambahkan child di bagian kontainernya, yaitu inkwell ataupun button widgetnya. Nah, contoh misalkan kita tambahkan ini yang bagian kontainer. Jangan lupa juga jika ingin ada dua yang kita tambahkan, kita di sini karena kembali lagi Zeppelin itu dia mengidentifikasinya itu satu item atau widgetnya saja gitu. Jadi dia bukan seperti wrappernya, nggak ada gitu. Nah, maka dari itu kita buat dulu di sini. Aduh, maaf. Column children, terus di copy paste yang teksnya, dan ini di apa saja. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi, yaitu yang
bagian dari kontainer ini. Nah, kita kopikan di Flutter yang untuk khusus Flutternya. Selanjutnya kita tambahkan di sini copy paste. Nah, kita tunggu dulu sebentar dari running aplikasi ini. Karena proses runningnya lumayan agak lama. Nah, jadi kembali lagi bahwa Zeppelin ini ataupun beberapa aplikasi pembuat layoutnya itu tidak seluruhnya membuat full page, melainkan dia itu per widget atau per item yang kita buat. Contoh lainnya misalkan kita buat yang ini. Nah, dia akan merepresentasikannya itu adalah itemnya, yaitu yang opacity ini. Dia seperti membuat sebuah kontainer kotak, di mana kotak ini dia membuat hanya membuat kotaknya saja, dan jika kita ingin menambahkan yang namanya item-item KWH atau teks-teks icon kayak seperti ini, itu dia harus di dalam kontainer ini. Otomatis kita harus menggunakannya yang namanya itu layouting yang memiliki atribut children, entah itu row, stack, ataupun yang biasa saya gunakan adalah column. Seperti itu. Nah, maka dari itu pembuatan untuk mempermudah sebuah desain dari aplikasi berbasis Flutter ini, dia itu tidak full seperti langsung jadi gitu, tidak drag and drop, tidak ada XML-nya, karena dia menyatu juga dengan Darts itu. Maka dari itu untuk mempermudahnya adalah dengan widget-widget seperti biasa saja. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita bisa memanipulasinya dikarenakan untuk membuat sebuah item biasanya Zeppelin ini dia hanya membaca sebagai wrapper saja atau sebagai kontainer untuk kertas kanvasnya saja gitu. Nah, maka dari itu untuk membuat selanjutnya kita harus menambahkan yang namanya seperti child-nya itu seperti gesture detector ataupun Inkwell itu sama seperti gesture detector ataupun button child yang memiliki atribut event tertentu yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mungkin contoh dari penggunaan Zeppelin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, oke, kita lihat di sini. Ada yang bertanya juga, Pak Abdul Munif, apakah keuntungan hasil query di parsing ke JSON? Apakah tidak bisa langsung hasil query ditampilkan? Nah, untuk pembuatan API sendiri, kita biasa menggunakan JSON itu karena untuk mempermudah kita untuk memodelkan datanya. Karena biasa yang kita gunakan ketika kita melakukan parsing data menggunakan API itu dimodelkan terlebih dahulu. Dimodelkan dan dibentuk ke JSON. Kenapa dibuat ke JSON? Karena dia dibuat objek terlebih dahulu, sehingga memudahkan kita juga untuk mengambil datanya. Bisa saja kita menggunakan langsung data array gitu. Query-nya biasanya array kan datanya. Nah, dari situ kita sulit untuk membuat sebuah pemisahan dari data-data itu. Biasanya jika penggunaan array itu yang kita gunakan, return-nya itu hanya array biasa, itu akan proses lagi di bagian si Android ini atau di bagian mobile-nya. Seperti itu, Pak. Sehingga ada proses lagi looping ataupun fetch datanya. Sedangkan jika menggunakan JSON, ketika kita mendapatkan model JSON-nya dan kita
ambil model JSON-nya itu dari string biasa, dari respon body string itu dikejasenkan, kita lebih mempermudah kita untuk mengambil yang namanya ID-ID atau objek-objek yang kita butuhkan juga, seperti itu. Keuntungan dari penggunaan JSON itu. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin kita testing lagi ya, sekali lagi. Untuk dari penggunaan Zeppelin ini. Nah, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Mungkin sebentar lagi ya, 5 menit lagi atau kita sekalian kita penutup penggunaan dari Zeppelin ini, yaitu banyak selain Zeppelin juga seperti tadi Figma, Adobe XD itu juga memiliki fiturnya masing-masing dan pluginnya masing-masing, itu bisa kita gunakan. Namun yang patut diperhatikan adalah dia itu hanya menggunakan satu widget saja, karena dia memiliki atau mengidentifikasi itemnya saja, tidak dengan wrapper atau kontainer keseluruhan, seperti itu. Jadi ketika ada value ketika ada layout seperti ini, dia hanya membaca yang namanya satu item saja, tidak membaca keseluruhan dari seluruh page ini, karena page ini dia tidak mendapatkan apa yang harus digunakan, apakah column atau apakah stack atau apakah row, seperti itu, children-nya, sehingga yang diidentifikasi hanya item-item widgetnya saja, seperti itu. Nah, dan saya juga menyarankan ketika kita menggunakan Zeppelin atau Adobe XD atau Figma dan ingin melihat codingan dari Flutter ini, kita harus diperhatikan juga dari widgetnya, apakah widgetnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau tidak, seperti itu. Dikarenakan ketika kita compare dengan widget yang lain, seperti contohnya yang ini, seharusnya ini kan button. Ini seharusnya button, namun di sini tidak ada yang namanya fungsi dari button tersebut. Button apakah raise button, flat button, tidak ada. Melainkan Flutter ini dia hanya mendeteksi adalah kontainer saja, katanya. Dia hanya memiliki sebuah kontainer saja. Nah, ini juga jadi diperhatikan, kita harus menambahkan atau menghilangkan widget dari kontainer itu, seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian saja ya untuk pembahasan dari materi Flutter ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri dan adik-adik juga yang sudah menghadiri dari workshop Flutter ini. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya juga. Nanti kita bisa kembangkan lagi aplikasi-aplikasi dari Flutter yang Bapak Ibu atau adik-adik buat. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa explore sendiri dan adik-adik juga bisa explore sendiri apa yang ingin digunakan. Terima kasih sudah menghadiri. Mohon maaf jika penyampaian dari kami ada yang kurang dipahami. Dan untuk masalah diskusi, kita masih bisa lanjutkan juga. Dan akan ada lagi mungkin Pak Agus memberikan materi-materi yang nantinya akan diadakan lagi. Seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Saya bersama tim mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Mungkin saya mau izin menambahkan sedikit ya, Kang Alvin, terkait mengenai e-sertifikat workshop. Untuk Bapak Ibu atau siswa-siswinya yang sudah mendaftar,
untuk e-sertifikatnya nantinya bisa diakses di e-sertifikat di sertifikat.pptik.id. Mengenai proses pembuatannya diperkirakan paling cepat 3 hari. Jadi nanti kalau misalnya sudah diproses akan dihubungi melalui WhatsApp yang sudah didaftarkan saat pendaftaran e-sertifikatnya. Mungkin mengenai e-sertifikat cukup segitu. Terima kasih. Lalu untuk workshop mengenai Flutter akan ada lanjutannya. Kan kalau untuk workshop yang pertama ini mengenai pengenalan Flutter. Lalu untuk selanjutnya akan ada mengenai Simple App di tanggal 22 Januari, 25 Januari, 29 Januari, 1 Februari, dan 2 Februari. Melanjutkan mengenai pembelajaran Flutter yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk informasi mengenai pembelajaran Flutter selanjutnya nanti juga akan di-share kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswinya. Mungkin untuk informasi tambahannya hanya cukup seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.